Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi di waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yang seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan balasannya, niscaya tidak ada orang di rumah, semuanya ke masjid, semuanya beribadah kepada Allah. Akan tetapi hal ini karena merupakan iman dan berkaitan dengan ilmu gaib, maka Allah hanya berjanji untuk menguji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang percaya ibadahnya kepada Allah. Sehingga Allah tidak tampakkan, cuma turunkan wahyu Al-Quran ataupun hadis, utus para rasul untuk menjelaskan ini yang akan Allah janjikan. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita hanya ikut-ikutan kebanyakan orang. Tapi orang mukmin beribadah bil ilmi, dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ilmu, yang dimaksud adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berkaitan dengan yang akan kita sampaikan di kesempatan mulia ini. Sebelumnya kita telah menjelaskan hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang kita sembah. Di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak makhluk yang paling besar. Wa qala al-mu'alif, penulis kitab ini yang menjelaskan tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qararatha Syariah. Akan kita jelaskan dari Al-Quran dan hadis tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita benar-benar melaksanakan hak Rasulullah di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita tanya kepada semua kaum muslimin, kamu cinta tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua pasti menjawab cinta, menjawab sebagai pengikutnya, sebagai umatnya. Maka yang akan kita jelaskan dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang hak-hak beliau, sehingga kita nanti akan didasari dengan ilmu ketika melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata mu'alif, fala haqqa li makhluqin, tidak ada hak bagi makhluk
a'dhamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak bagi makhluk yang lebih besar daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami mengutus engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan, sebagai saksi. Saksi apa? Atas umatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari syariat Islam telah tersampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya nanti. Tujuan yang kedua diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyiran, sebagai kabar gembira. Kabar gembira bagi apa? Liman ata'ahu bil jannah, siapa saja yang mentaatinya. Nanti akan kita jelaskan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana. Karena semua orang mengatakan saya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat yang bagaimana? Taatnya itu mengikuti siapa? Mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, atau perintah yang lainnya? Wa nadhira, dan memberi peringatan, liman asaka bil ajil wal ajri, sebagai peringatan bagi siapa saja yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disampaikan ini syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Misalnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya tidak mau melaksanakan. Wong kelompok saya tidak mengajarkan seperti itu. Nah ini ujian bagi semua kaum muslimin. Bentuk taatnya itu taatnya kepada siapa? Yang diinginkan oleh Allah, taat yang sebenar-benarnya. Benar taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ketika ada perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang memilih ketaatan yang lain. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu, dan kalian menguatkan, menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan di samping taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong agama kita, menolong agama Islam dengan cara mengamalkan ajaran agama Islam yang benar dan menyebarkannya. Wa tuwaqqiruhu, dan membesarkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, dengan dalil yang sudah kita sampaikan tadi, yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nasi. Wajib hukumnya, karena banyak ada juga di antara kaum muslimin yang mengatakan yang cinta kepada Nabi itu hanya kami saja. Maka dari ayat ini dan penjelasan ahlu sunnah mengatakan apa? Wajib hukumnya, bahkan
Wajib apa? Mendahulukan mencintai Nabi Muhammad SAW atas kecintaannya kepada seluruh manusia. Kita katakan lagi supaya tidak ada tuduhan kepada kita, oh dia tidak cinta kepada Nabi. Coba ini saya ulangi lagi. Akidah Ahlussunnah, akidah kita adalah wajib hukumnya mencintai Nabi Muhammad SAW di atas kecintaannya seluruh manusia, hatta ala nafsi, bahkan sampai kepada diri kita sendiri, wal waladi, dan anak-anak kita, wal walidi, dan orang tua kita. Insyaallah ini ujian. Ketika ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya nangis-nangis. Nah, kadang diuji keluarga, kadang diuji istri, kadang diuji orang tua. Milih yang mana ketika ada dua keinginan yang berbeda? Satu dari Rasulullah, yang ini menyelisihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan ini, anak kita menyelisihi ini. Rasulullah SAW melarang kita bermaksiat misalnya. Anak kita minta bermaksiat sampai guling-guling misalnya. Misalnya ya, beli sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ini diantara ujian, dan kita diperintahkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW mendahulukan beliau SAW dari kecintaan kepada yang lainnya, sampai anak kita, diri kita sendiri, kedua orang tua kita, dan seluruh manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang dari kalian tidak sempurna imannya. Jadi seseorang tidak mungkin mencapai derajat yang paling sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dijadikan orang yang paling ia cintai, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari kedua orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maka ketika sahabat, siapa lupaan, Abu Bakar atau Umar ya, ketika ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, atau alam, ana lupa ya, di antara bukti iman sempurna adalah engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas yang lainnya. Tapi beliau mengatakan, saya mencintai engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas yang lainnya kecuali diriku. Nah, dia mengecualikan dirinya sendiri, lebih memilih dirinya daripada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, berarti imanmu belum sempurna. Bagaimana ketika para sahabat mendengar seperti itu? Apa nunggu besok atau mikir-mikir? Tidak. Langsung saat ini juga saya lebih mencintai engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-an, baru sekarang engkau berarti sempurna imannya. Dan ini sikap seorang mukmin ketika mendengar perintah Allah dan Rasulnya, tidak nunggu besok-besok, takut keburu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dia, mencabut nyawanya. Dan hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan agar
iman kita bertambah menjadi iman yang sempurna, menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih kita cintai dari yang lainnya, bahkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan seseorang tidak bisa meraih kelezatan iman sebagaimana kalian ya, disuguhkan makanan lezat enak, ternyata iman juga memiliki kelezatan yang seandainya seseorang itu mengetahuinya, yang lainnya kalah. Sebagaimana para sahabat memiliki rumah yang besar, memiliki keluarga, rumah beserta isinya, tapi dia memilih hijrah ke Madinah. Siapa yang tidak senang dengan kelezatan, kenikmatan rumah yang mewah, megah, beserta isinya, keluarga? Tapi yang dipilih apa? Imannya, menyelamatkan imannya, menunjukkan apa? Iman lebih lezat dia rasakan ketika sudah mencapai, memenuhi syarat-syaratnya. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun," 3 hal, man kuna fihi wajada bihinna ta'mal iman. Siapa yang ada pada dirinya 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah pembahasan kita menjadikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai dari selain keduanya. Dari selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, dia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, yang pertama menjadikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ia cintai di atas yang lainnya. Di atas yang lainnya, bukan sepadan, di atasnya. Yang kedua, cinta kita kepada anak kita, kepada istri, suami, saudara, tetangga, dan yang lainnya didasari karena Allah. Didasari karena Allah. Sehingga nanti akibatnya diantaranya yang ana rasakan ketika kita bekerja lelah dan yang lainnya, tidak ingin dipuji oleh suami ataupun istri ataupun anak. Walaupun lelah tidak terasa. Kenapa? Karena Allah tujuannya lillahi ta'ala. Seseorang yang jualan cilok mungkin ya keliling panas, kadang laku kadang tidak, kehujanan dan yang lainnya. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, dia tidak terasa. Tidak terasa, beban tersebut hilang. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia tidak mau lagi kembali kepada kekufurannya. Siapa yang dahulu tidak pernah salah? Semuanya pernah salah. Tapi ketika sudah mendapatkan hidayah, sudah mengenal sunnah, saya tidak mau kembali seperti dulu lagi. Saya tidak mau berteman dengan orang yang dulu-dulu lagi. Teman saya sekarang sesama penuntut ilmu, orang yang mengenal sunnah, orang yang beribadah kepada Allah, datang ke teman dulu sekedar silaturahim, menyebarkan ilmu, mengajak beribadah. Selain itu saya tidak mau, tidak suka sudah.
ba'da id an qadarullahu minhu, sebagaimana Allah ketika setelah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia, kama yakrahu ayyuqdhafa finnari, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi tidak maunya dia kembali kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, dia ingat sebagaimana saya tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia tahu berbuat maksiat, berbuat bid'ah ancamannya finnar, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, sesuatu yang diada-adakan, dibuat-buat, dijadikan amal ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, tidak mengajari tata caranya, dhalalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan kesesatan dan diancam di neraka kalau dia tidak bertaubat. Sementara orang yang bertaubat, insya Allah Allah mengampuni. Ini 3 hal supaya kita mendapatkan, menjadi orang mukmin itu lezat, senang, kemana-mana senang pokoknya. Kemudian kita akan masuk menjelaskan tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'dimuhu, menghormati beliau, memuliakan, mengagungkannya, at-ta'zimul la'iqu bihi. Nah, ini jangan salah ketika kita menghormati, mengagungkan, pengagungan yang sesuai dengannya. Ini yang menjadi catatan. Pengagungan dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukannya. Jangan meremehkan, jangan berlebihan. Min ghairi guluwin wala taksirin. Jangan berlebihan. Maksudnya apa? Mengangkat derajat Nabi sampai level Allah dalam menghormati. Ada nanti kita jelaskan nanti dalam tauhid, tapi nanti ya babnya. Makanya kita awal-awal dulu runtut ya. Sabar ya, istilahnya sabar. Menuntut ilmu itu apa ya, step by step, apa, sedikit demi sedikit. Kata Imam Syafi'i, dulu zaman panjang, enggak seminggu langsung jadi ulama, tidak langsung tahu semuanya, tidak, step by step, sedikit. Kalau langsung gedebuk enggak bisa mengamalkan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan ayat per ayat, bukan langsung sebagaimana Taurat ya. Tapi sedikit-sedikit supaya mudah untuk diamalkan. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Artinya apa? Ketika kita mengagungkan Nabi sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa tauqiruhu fi hayatihi tauqiru sunnatihi. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, cara menghormatinya adalah menghormati sunnah-sunnahnya, wasahsihil karim, dan dirinya. Di samping menghormati sunnah-sunnahnya, yang kedua menghormati dirinya, tubuhnya. Tubuhnya dihormati benar. Ini ketika masih hidup. Lah sekarang kan sudah meninggal dunia. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi, dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia, tauqiru sunnatihi wa syar'ihil qawimi. Berarti tersisa apa? Menghormati sunnahnya dan syariatnya yang lurus, karena jasadnya sudah di alam barzah, sudah dikuburkan, makanya tinggal syariatnya.
Maka dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat pendahulu kita, mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza amarahum ibtadaru amrahu. Dari sahabat Urwah ibn Mas'ud menjelaskan bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka para sahabat ibtadaru amrahu, segera melaksanakan perintahnya. Tidak nunggu besok-besok ya. Ketika ada perintah syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahih, langsung dilakukan. Wa idza tawaddu'a, apabila Rasulullah SAW berwudu, kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi, mereka berebut air wudunya. Nah, ini boleh dilakukan hanya kepada Rasulullah SAW. Jangan ketika nanti anak berwudu kalian berebut. Itu salah ya. Itu khusus karena jasad Nabi Muhammad SAW memang berbaruah, memang tidak ada perselisihan antara ulama. Tapi selain Nabi Muhammad SAW, walaupun dia para sahabat sekalipun, tidak ada sahabat Anas bin Malik mendatangi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, wudunya di ini, air minumnya diserobot, tidak ada. Tidak ada. Sehingga yang menjadi panutan kita adalah mereka pendahulu kita, para sahabat, dan secara hakikat, bukan secara lisannya. Karena setiap kaum muslimin pasti mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti para sahabat dan yang lainnya. Tapi inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, berebut air wudunya, tapi tidak dilakukan kepada yang lainnya, kepada sahabat kibar, yang mana para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman telah Allah jamin masuk surga, tidak dihormati sedemikian rupa sebagaimana Rasulullah SAW. Ini yang tadi ana maksud, kita menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Kemudian hak yang kedua, wa inna min huquqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasdiqahu fi ma akhbara bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah. Membenarkan, mempercayai apa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan, beritakan dari perkara-perkara yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang telah terjadi mengisahkan para nabi yang terdahulu, yang akan terjadi misalnya akan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin akan memerangi Yahudi, akan turun Nabi Isa memimpin, akan muncul pemimpin kaum muslimin, Al-Mahdi, pemimpin kaum muslimin, menyatukan umat di atas satu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara khabar-khabar, dan kita harus meyakininya selama hadis tersebut sahih. Wal iman bi anna hadyahu akmalul hadyi,
dan meyakini bahwasanya petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang paling sempurna. Jadi kalau kita sudah meyakini petunjuk Nabi itu petunjuk yang paling sempurna atau telah sempurna, tidak mungkin kita mencari petunjuk yang lainnya. Tidak mencari petunjuk lewat mimpi, lewat tidur, lewat semedi, tidak. Menuntut ilmu. Itu yang harus kita lakukan, menuntut ilmu untuk mengetahui ilmu. Dan meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna. Wa alla yuqaddama 'alaiha tasyri'un, dan tidak mendahulukan syariat au nidamun atau aturan apapun aturan tersebut, ya. Tidak mendahulukan aturan atau syariat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Demi Allah, kalian tidak dianggap sebagai orang mukmin yang benar-benar mukmin hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai engkau berhukum, sampai mereka atau kita berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap perselisihan di antara kita. Jadi menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim syariatnya. Ketika terjadi perselisihan, hakimnya siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW sebagai jalan keluarnya. Makanya orang tersebut menjadi orang mukmin. Kalau belum, berarti belum menjadi mukmin yang hakiki, mukmin yang benar. Summa la yajidu fi anfusihim haraj. Ketika sudah ada dalil yang menjelaskan, sudah tidak ada gerumbal dalam hatinya. Saya menerima sudah. Saya menerima. Walaupun puluhan tahun saya menyelisihi, ketika sudah ada kebenaran dari syariat Rasulullah SAW, saya tinggalkan. Walaupun mungkin awal-awal aduh pusing, kenapa baru sekarang saya tahu, tapi karena saya yakin, saya beriman, saya harus menerimanya. Itu tandanya dia mukmin yang hakiki. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW, dia terima dengan ridho. Nah, terima dengan ridho. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita sekalian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku mencintai Allah, apa tandanya? Ikutilah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ikuti syariatnya, ikuti ajarannya. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara hak Nabi Muhammad SAW adalah ad-difa'u an syariatihi, membela syariatnya. Membela syariat yang lurus ini, bima yastati'ul insanu min quwwatin, sesuai dengan kemampuannya. Di sini disebutkan apabila ada seseorang menyerang dengan ilmu, ya, dengan hujah syubhat, maka kita membelanya juga dengan ilmu. Nah, ini pentingnya kita ngaji ketika ada syubhat apa yang meremehkan hadis Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW, kita sampaikan dengan ilmu. Kita sampaikan dengan ilmu. Apabila ada seseorang yang melawan Islam dengan pedang, maka membelanya dengan pedang, sebagaimana disyariatkan untuk berjihad, ya, untuk berjihad. Maka kesimpulannya,
tidak mungkin orang mukmin ya yang mendengar bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW diremehkan, dihina, dicaci, dia diam saja. Dia diam saja karena bentuk dari kewajiban hak Nabi Muhammad SAW ketika syariatnya diremehkan, syariatnya dicaci maki dan yang lainnya, tugas kita menjelaskan tentunya dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan ilmu, sehingga kita berharap kaum muslimin menerima ilmu tersebut, mendapatkan hidayah, dan sama-sama kita berjalan di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang kedua ini ana cuma ingin menyampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai ya. Apa tadi? Rukun ibadah, min arkanil ibadah. Nah, padahal baru tadi disampaikan, masih ingat enggak ini ya? Rukun ibadah. Mau sampun dipun sampaikan rukun ibadah enten? Ayo. Enten 3. 2. 3. Enten 3. Sing pertama nggih menika al mahabbah. Napa? Mahabbah cinta. Sing nomor kalih ar-raja. Raja apa? Berharap. Sing nomor 3 al khauf, nggih menika takut. Takut. Ini semua ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan 3 rukun ini. Cinta kepada Allah, senang terhadap amalan tersebut, benar-benar senang. Allah mensyariatkan ibadah tersebut, kita harus senang. Kayak misalnya kita melakukan ibadah, sholat. Sholat itu termasuk syariat Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, ya senang ibadah, senang sholat. Jangan sampai pagi-pagi bangun wis adem kontangi maneh, mendingan dadi aja wong Islam bae lah. Wong Islam sok ping 5 sedina ping 5 adem kesel. Harus senang didasari dengan rasa cinta. Sebagaimana tadi kemarin ketika membahas cinta kepada Allah meminta satu hal, dan semua kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan akan dikembalikan kepada kita. Kalau kita menyadari hal tersebut, kita akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat bukan untuk Allah, bukan kita, kembalinya kepada kita. Dengan sholat kita akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti di akhiratnya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga orang mukmin tidak akan meninggalkan sholat. Ketika waktunya sholat, segera sholat laksanakan. Terlebih lagi bagi
yang laki-laki ke masjid jamaah ya. Karena pahalanya banyak. Kemudian yang kedua, didasari rasa harap, mengharap pahala, bukan mengharap dunia, bukan mengharap sanjungan, bukan mengharap apa tadi gorengan yang sudah dibagikan ya. Wah, ke Masjid Mahmudah sajalah kajian nanti dapat gorengan. Nah, itu nanti itu bonusnya, tidak apa-apa ya. Tapi niat awalnya adalah mengharap pahala Allah. Pahala Allah dapat, gorengannya dapat ya. Tandanya pahala Allah dapat apa? Ketika gorengannya tidak ada, ya terima gitu. Besok tetap hadir lagi. Jangan sampai saya tidak dapat jatah, besok Anda mau hadir lah. Jangan sampai. Ketika pesangonannya kecil, tidak datang lagi, atau ada gundah di hati, menunjukkan kita tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka periksalah hati kita. Kemudian yang ketiga, al-khauf. Ketika melaksanakan ibadah bisa dari rasa takut. Kalau kita meninggalkan ibadah tersebut, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada siksaan, ancaman yang melebihi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mensifati syadidul iqab, syadidul adzabun alim. Iqab, hukuman yang syadid, yang keras. Adzabun alim, azab, siksaan yang alim, yang menyakitkan. Sehingga kalau kita percaya terhadap hal tersebut, ancaman Allah karena meninggalkan perintah, kita tidak mau meninggalkan. Apapun resikonya akan saya lakukan. Walaupun orang-orang mencaci, walaupun orang-orang tidak melaksanakan, saya melaksanakan. Kenapa? Beriman. Beriman terhadap balasan, dan beriman ketika tidak melaksanakan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun di dalam hubungannya terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi apa? Kita menghormatinya. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal, kita menghormati sunnah-sunnahnya, syariatnya, melaksanakannya tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa yang kedua? Nah, yang kedua, membenarkan kabar-kabar yang terjadi ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, percaya. Walaupun banyak orang mengingkari, tidak percaya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya percaya, karena itu bukti atau kewajiban kita memenuhi hak Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, membela syariatnya, ya, membela syariatnya tentunya dengan cara-cara yang baik, yang hikmah, yang mana nanti akan kita, makanya anak ambil kitab ini dulu supaya kita nanti ketika mengambil mengambil keputusan hubungannya dengan orang lain, kita tahu hak-hak mereka, kita tahu hak tetangga kita, anak istri kita, ya, orang lain, bahkan sampai orang-orang non muslim akan disampaikan hak-haknya, ya. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan syariat ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hikmahnya, karena kita mengetahui hak-hak orang lain, terpenuhi haknya. Biasanya orang itu bukan tidak mau menerima dakwahi kita. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi hak dia, akhlaknya mungkin kurang bagus dan yang sebagainya. Sehingga maka kita kedepankan dahulu untuk mempelajari hak-hak ini supaya kita bisa mengetahui hak-hak orang lain, ya. Dan ketika kita menyampaikan agama syariat Rasulullah SAW yang benar ini akan diterima oleh kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Ini memang saya benar-benar belum tahu. Baru saja saya melaksanakan sholat
bisa itu berjamaah. Namun saya pernah untuk menerangi sholat berjamaah. Ada 2-3 orang, 4 orang ketinggalan. Ini saya harus menata jam makmuman, jamaah atau bagaimana Ustaz? Atau sholat sendiri-sendiri? Itu saja Pak Ustaz. Nah, ketinggalan di sini ada dua macam. Ketinggalan masih mendapati imam atau ketinggalan sudah imam sudah salam. Terus datang ada orang lain. Ada orang lain yang belum sholat. Berarti jamaah. Berjamaah ya. Berjamaah bersama kaum muslimin yang ketinggalan tadi. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang ikut jamaah masih ketinggalan, kita bermakmum boleh. Misalnya kita ketinggalan sendirian, tapi masih ada orang sholat, ya kita bermakmum di belakangnya. Nah, dengan cara ngasih apalah tanda, jangan dicotos tapi ya, nah, menunjukkan saya ikut bermakmum atau merapat ke sampingnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i di belakang sedikit, tapi kalau yang lainnya sejajar. Maka kalian mungkin banyak melihat ikhwan-ikhwan kita ketika berjamaah 2 orang sejajar, imam dan makmum. Tapi makmumnya sebelah kiri atau kanan? Kanan ya, makmumnya sebelah kanan. Kalaupun sebelah kiri tetap sah ya, itu hanya sunnah, bukan syarat ya, bukan syarat. Jadi kita harus tahu mana yang syarat, rukun, sunnah. Nah, yang benar di sebelah kanan. Tapi kalaupun misalnya ada orang di kiri ya, dia belum tahu ya lihat kondisi lah, lihat kondisi. Karena itu bukan syarat, maka mungkin dibiarkan untuk menghindari fitnah yang lebih besar mungkin. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang benar sebelah kanannya, baik mundur sedikit atau sejajar, boleh ya, boleh. Kalau nanti makmumnya 2 baru di belakangnya semua. Kalau dua-duanya di samping kiri, maka imamnya maju atau dia memundurkan makmum ke belakang ya. Ini kalau makmumnya sudah paham dimundurkan, tapi kalau belum paham kita yang maju. Kalau tidak bisa ya tetap tidak apa-apa, karena itu bukan syarat ya. Misalnya kalian sholat di masjid mana antah barantah ya lihat kondisi lah. Tidak selalu yang sunnah itu diamalkan, karena ada terjadi di situ mungkin akan terjadi fitnah yang lebih besar ya. Kadang fitnah itu sunnah itu ditinggalkan. Seperti tadi misalnya belum tahu ya sudah dibiarkan. Tapi kalau memang ini mau ya sudah, itu sesuai sunnah. Wallahu a'lam. Yang lain? Tidak ada, cukup berarti ya. Ya mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Juga ilmu yang sudah kita sampaikan hendaknya kita diamalkan, bukan jadi wawasan ya. Dan kita memohon kepada Allah, karena kita baru mendapatkan taufikul bayan atau hidayatul irsyad. Nah, hidayah ada 2, hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Ini baru hidayah bayan, hidayah penjelasan. Oh ini loh yang sesuai sunnah seperti ini, yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW seperti ini. Belum hidayah yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita mendapatkan hidayatul irsyad penjelasan, kita masih meminta kepada Allah hidayah taufik bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bisa semoga diberi kesabaran ya, istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Oh, kelasnya tutup.